Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor burung merak bernama Agi. Hutan ini dipenuhi dengan pepohonan yang hijau dan rimbun, bunga-bunga yang berwarna-warni, serta hewan-hewan yang hidup damai dan rukun setiap hari. Kicauan burung dan suara aliran sungai menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Di hutan yang penuh kehidupan ini, Ani dikenal sebagai penghuni yang paling cantik. Ia memiliki bulu-bulu yang berkilau dalam spektrum warna-warni, membuatnya menjadi perhatian setiap kali ia muncul. Ani terkenal sebagai merak yang paling cantik dengan bulu-bulu yang berwarna-warni dan ekor yang mengembang megah. Setiap kali ia berjalan, semua hewan di hutan tidak bisa berhenti mengagumi keindahannya. Bulu-bulunya memantulkan cahaya matahari, menampilkan spektrum warna yang memukau mata. Ketika Ani mengembangkan ekornya, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah anggun, seolah tahu betapa indah dan mengagumkannya dirinya. Namun, kecantikan Ani membuatnya menjadi angkuh. Ia selalu memamerkan bulu-bulunya kepada hewan-hewan lain dan sering mengejek mereka yang penampilannya tidak seindah dirinya. "Lihatlah aku. Tidak ada yang secantik aku di hutan ini," katanya dengan bangga. Ami merasa dirinya istimewa dan tak tergantikan. Ia mengejek kelinci karena telinganya yang panjang dan bulunya yang polos. Tupai ditertawakannya karena ekornya yang kecil dan tidak mengembang. Bahkan burung-burung lain yang memiliki bulu indah pun tak luput dari ejekannya. Agi menganggap dirinya sebagai makhluk paling sempurna di hutan itu. Suatu hari, datanglah musim kemarau panjang yang menyebabkan banyak sumber air mengering. Matahari terik membakar bumi dan di daunan pun berguguran sungai-sungai yang biasanya mengalir deras kini hanya menyisakan kerikil kering. Semua hewan di hutan mulai kesulitan mencari air, termasuk Agi. Di setiap langkahnya terasa berat dan kilauan bulu-bulunya pun mulai pudar karena haus dan lelah. Dahaga yang dirasakannya semakin kuat, membuatnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain mencari setetes air. Ketika dia mencari-cari sumber air, dia melihat sekelompok hewan berkumpul di dekat sebuah kolam kecil yang masih menyisakan sedikit air. Harapan muncul di hati Agni saat melihat air yang tersisa. Namun ketika ia mencoba mendekat, hewan-hewan tersebut menghalanginya. Ekornya yang biasanya tegak kini menunduk, merasakan penolakan yang tak pernah dialaminya sebelumnya. Agni tidak pernah membayangkan dirinya akan ditolak seperti ini, terutama ketika ia sangat membutuhkan bantuan. "Kamu tidak bisa minum di sini, Agni," kata kelinci dengan suara tegas. "Selama ini, kamu hanya mengejek kami dan menganggap dirimu lebih baik. Air ini untuk hewan-hewan yang saling menghargai dan membantu satu sama lain." Ani terdiam. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata tersebut. Pia menyadari bahwa sikapnya selama ini telah membuatnya dijauhi. Kata-kata kelinci menyadarkannya bahwa kecantikannya tidak akan berarti jika ia tidak dihargai oleh teman-temannya. Air mata menggenang di mata Agni, tidak hanya karena kehausan tetapi juga karena rasa sesal yang mendalam. Agni merasa terkejut dan sedih. Dia menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya dijauhi. Dengan hati yang berat dan mata yang berkaca-kaca, dia meminta maaf kepada semua hewan. "Aku sangat menyesal atas sikapku yang buruk. Aku tidak akan sombong lagi dan akan belajar untuk lebih menghargai kalian semua," katanya dengan tulus. Kata-kata Agni keluar dengan penuh penyesalan dan hewan-hewan lain bisa melihat ketulusan di matanya. Agni berharap agar mereka mau memberinya kesempatan kedua. Melihat ketulusan Agni, hewan-hewan lain akhirnya memaafkannya dan mengizinkannya minum air. Senyum mulai merekah di wajah mereka dan hati mereka yang semula keras mulai melunak. Agni meminum air dengan penuh rasa syukur, merasakan kesegaran yang menyegarkan tubuh dan hatinya. Dia merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, Agni merasakan kehangatan persahabatan yang sebenarnya. Ia berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejak hari itu, Ani berubah menjadi merak yang lebih baik. Dia tidak lagi memamerkan kecantikannya dengan angkuh, tetapi menggunakan pesonanya
untuk menyemangati dan membantu hewan-hewan lain di hutan. Ia belajar untuk mendengarkan, menghargai, dan berbagi dengan yang lain. Agni ikut serta dalam mencari makanan, membantu membangun sarang, dan menghibur teman-temannya dengan tarian indahnya. Ia menjadi contoh bagi hewan-hewan lain bahwa perubahan selalu mungkin terjadi jika ada niat yang tulus. Semua hewan hidup damai dan saling menghargai, dan Agni pun merasa lebih bahagia karena telah belajar arti dari kerendahan hati. Hutan yang dulu dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi tempat yang penuh kasih dan kerjasama, dan setiap kali matahari terbit, Piglauan Bulu Agni mengingatkan semua hewan akan pentingnya menghargai satu sama lain. Kini, hutan kembali hidup dengan keceriaan dan kebersamaan. Agni tidak hanya dikenal sebagai merak yang cantik, tetapi juga sebagai sahabat yang setia dan rendah hati.